Pemirsa Pemprov DKI memperpanjang masa PSBB transisi hingga 14 Juli mendatang. Ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir kasus COVID-19 di ibu kota. Berdasarkan data dari Gugus Percepatan Penanganan COVID-19, 3 wilayah di DKI Jakarta masuk dalam zona pengawasan. Lalu bagaimana sebaran kasus COVID-19 di Indonesia dan apa upaya pemerintah dalam menekan angka kasus COVID-19? Informasi selengkapnya pemirsa akan kami sajikan dalam laporan khas Flow Ganza bersama Safina Stasyar beberapa waktu lalu. Halo pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di 215 negara yang terkonfirmasi sampai dengan 27 Juni 2020 sudah mencapai lebih dari 9,8 juta kasus dengan angka kematian melebihi 490 ribu angka kematian. Meski begitu, sejumlah negara termasuk Indonesia juga terus melakukan kegiatan untuk menekan penyebaran COVID-19. Salah satunya di Pemprov DKI Jakarta yang kini sudah memiliki lab kontainer berjumlah 4 lab kontainer yang gunanya untuk meningkatkan pemeriksaan PCR untuk warga ibu kota Jakarta serta mencari kasus-kasus baru khususnya untuk orang tanpa gejala. Lalu bagaimana dan apa saja langkah dan upaya pemerintah sampai saat ini untuk menekan COVID-19 dan bagaimana pemetaan wilayah COVID-19 yang ada di ibu kota? Kita cari tahu. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta guna menjaga warganya dari COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memiliki 4 laboratorium pemeriksaan PCR COVID-19. Di antaranya adalah Labkesda, lalu yang kedua adalah RSUD Tarakan, yang ketiga Labkon RSUD Pasar Minggu, dan yang keempat Labkon RSKD Durensawit. Dan untuk memenuhi target dari WHO yaitu sebanyak 10.645 tes per minggu, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan sejumlah laboratorium. Di antaranya adalah laboratorium pemerintah pusat, laboratorium BUMN, dan juga laboratorium perusahaan swasta yang kini memiliki kurang lebih jaringan 41 laboratorium uji. Kapasitas laboratorium di Provinsi DKI Jakarta kini mencapai 7.259 sampel per hari dari 45 laboratorium yang tersedia. Sedangkan jumlah testing PCR di DKI Jakarta telah melebihi target WHO, yakni mencapai 2.070 orang per 1 juta penduduk. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta akumulasi sejak Maret sampai dengan tanggal 3 Juni tahun 2020 terlaporkan 11.824 orang dinyatakan positif. Alhamdulillah 7.109 diantaranya dinyatakan sembuh. Saat ini masih dirawat di rumah sakit sebanyak 736 orang. Kami sampaikan juga bahwa jumlah testing di DKI Jakarta ada sebanyak 158.543 orang untuk penegakan diagnosa, sedangkan jumlah spesimennya lebih dari 323.000. Testing rate kami saat ini adalah 2.070 orang per 1 juta penduduk. Angka ini sudah melampaui dari target WHO daerah. Saat ini kapasitas harian kita ada sebanyak 7.259 sampel per hari. Berdasarkan data dari Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional per 30 Juni 2020, 5 wilayah dengan kasus COVID-19 terendah diantaranya Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidi, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwus, dan Kota Subang. Sedangkan 5 kota dengan kasus COVID-19 tertinggi, yakni Surabaya, Makassar, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Kalau tesnya meningkat, pasti kasusnya meningkat. Sampai di mana? Sampai pada titik tertentu di mana memang penularannya terdata dengan baik. Jadi begitu. Selain penularannya sendiri juga masih ada kan di dalam masyarakat gitu. Jadi peningkatan itu pasti masih ada potensinya. Konteksnya pakai RT-PCR. PCR itu digunakan untuk orang-orang yang memiliki kontak erat dan memiliki gejala.
itulah yang dites menggunakan RT-PCR. Itu yang utama fungsi dari RT-PCR karena fungsinya adalah mendiagnosa positif atau negatif. Ini dengan penduduk yang begitu besar, dengan kemampuan laboratoriumnya juga masih terbatas meskipun sudah meningkat, tetap saja belum bisa mengejar seperti negara lain yang lebih kecil negaranya dan kemampuan ekonominya lebih tinggi. Jadi itu pasti kita beda, tapi kita menuju ke arah sana. Khusus untuk COVID-19 ini kan memang nggak ada. Jadi yang ada adalah antiviral dari untuk virus-virus lainnya. Jadi itulah yang dekat dan dicoba dan ternyata efektif di beberapa negara, itulah yang dipakai juga di sini. Tapi kalau untuk vaksin, kita sama jauhnya dengan negara-negara lain. Gitulah. Karena memang dunia kan semua lagi berusaha untuk membuat vaksin. Virus ini yang ada, banyak virus yang lainnya juga. Jadi selama kita memahami bagaimana cara menular virus ini dan kita melakukan upaya kesehatan yang baik, protokol kesehatan, harusnya kita bisa terhindar untuk tertular. Vaksin salah satu tameng yang dimasukkan ke dalam badan dan kita bisa ngelawannya. Tapi tameng yang lain adalah berubah perilaku. Iya, itu yang paling penting. Kita lakukan sejak sekarang, nggak usah nunggu 1 jam lagi. Berubah perilaku sejak sekarang. Itu jauh lebih murah dan lebih aman. Percayalah pada kemampuan adaptasi manusia. Jadi itu yang harus dilakukan. Karena kalau kita nggak disiplin, kembali lagi nanti kita kena penyakit itu. Jadi pemerintah juga bisa akhirnya menutup kembali atau mengendalikan lagi karena khawatir kasusnya naik. Kan indikasi itu kan kita baca terus per daerah, jadi nggak secara nasional saja. Per daerah itu pemerintah daerah sekarang sudah bisa melihat daerahnya masing-masing kabupaten kota. Kalau sudah sampai naik, disitulah letaknya harus direm. Gitu. Tapi kalau masyarakatnya sadar dan masyarakat juga lihat, kan mereka sendiri yang mengendalikan juga. Semakin gencar tes PCR dilakukan, maka grafik angka kasus COVID-19 di Indonesia bisa semakin meningkat. Namun, tes PCR harus terus gencar dilakukan. Apalagi kita sudah tiba di tatanan normal baru, di mana pergerakan masyarakat bisa semakin masif. Lalu kira-kira bagaimana ya? Masyarakat sudah tahu belum ya tentang keberadaan dari lab kontainer uji pemeriksaan COVID-19? Apa tanggapan mereka tentang lab kontainer tersebut? Kita coba cari tahu. Belum tahu sih. Belum tahu. Belum tahu ya? Lebih bagus sih, lebih bagus. Iya. Ya lebih baik lah dari yang kemarin-kemarin. Iya, karena kemarin lama kan? Iya. Bagus sih. Bagus ya. Heeh. Supaya lebih cepat aja sih. Lebih cepat. Memang kenapa? Apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya mungkin kan belum pernah dites ya, tapi mungkin banyak mendengar kabar seperti itu. Jadi ya supaya pemerintah lebih cepat aja untuk menangani. Penanganannya ya kayaknya sih masih biasa-biasa aja lah. Harapannya apa? Pengen Hara- penanganan seperti apa? Pengennya sih ya lebih cepet lah ya. Nggak kayak yang sekarang ini gitu. Orang sini kayaknya sanksi cuma buat atau aturan cuma buat di itu doang. Takut-takut. Iya. Karena pemerintahnya juga nggak tegas. Fasilitas kesehatan lah. Fasilitas kesehatan mesti banyak. Ya makin banyak yang kena COVID gitu. Jadi mesti banyak dikembangin lagi. Mungkin tenaga medis juga diperbanyak. Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci dalam menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Perilaku mendisiplinkan diri sendiri, lalu mengikuti protokol kesehatan bukan hanya saja menjaga diri sendiri, melainkan juga menjaga orang-orang terdekat kita serta masyarakat luas. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan.